Mereka tuh kebanyakan meninggalnya bukan karena HIV-nya gitu, tapi meninggal karena diskriminasi. Saya ingin anak-anak Oda ini diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain. Seperti itu, jangan dibeda-bedakan karena mereka juga punya hak hidup sama haknya dengan anak-anak yang tidak sakit seperti itu. Dan demikian juga dengan Oda-Oda yang lain. Di sebuah gang kecil di tengah kampung padat kota Jakarta, ada cerita yang luar biasa. Ya pinter terus. Tangan-tangan mungil mengguratkan abjad demi abjad di sebuah buku di bangku kecil. Satu lagi. Titik lagi. Di rumah ini di tengah kampung di kawasan Tambora, Jakarta Barat, anak-anak ini belajar dan diasuh oleh seorang bidan. Ibu Vina, begitu mereka memanggilnya. Sepintas lalu, kita mungkin tak melihat perbedaan anak-anak ini dengan anak lain di luar sana. Namun, 90% anak asuhan bidan Vina di sini adalah anak-anak yang terlahir dengan HIV positif. Rovina Tarigan sudah 10 tahun menjadi bidan. Ibu, aduh apa kabar? Baik Ibu, apa kabar Bu? Baik. Dan 8 tahun terakhir, ia mendedikasikan diri untuk mengurus anak-anak dan perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS. Penularan HIV, anak-anak itu dari mana mereka dapat? Dulu pada awalnya sebenarnya orang tua laki-laki mereka ini pengguna jarum suntik. Suaminya terinfeksi, tanpa sepengetahuan mereka kebanyakan mereka menularkan ke istri, istri menularkan ke anaknya. Anak-anak kita yang sekarang ini seperti itu. Ini berapa nih? 8. Ada banyak anak terlahir dengan HIV positif. Data Kementerian Kesehatan di tahun 2014 mencatat, setidaknya ada lebih dari 4.500 anak terinfeksi HIV di seluruh Indonesia. Data yang terbilang sedikit, namun bisa dipastikan ada jauh lebih banyak lagi anak terinfeksi HIV yang hingga saat ini belum terungkap jumlahnya. Sebagian besar yang teridentifikasi berasal dari kelompok ekonomi lemah, tanpa akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Saya lihat Ibu juga nyuapin sempet ya tadi pas masuk. Kebanyakan anak-anak kita ini terganggu tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang itu kan sebenarnya kita lihat kekurangan dari gizi mereka gitu. Jadi mereka datang kemari, kita perbaiki gizinya, kita suapin mereka, kita kasih makan mereka. Setelah itu baru mereka belajar. Seperti itu. Nah setelah mereka selesai belajar, biasanya kita berikan pelukan, kita berikan tos, seperti itu. Tujuannya sih supaya menghilangkan diskriminasi. 1 tahun terakhir, bidan Vina membuka rumahnya untuk anak-anak terinfeksi bisa belajar. Karena fakta hari ini tak mudah bagi anak terinfeksi untuk sekolah. Stigma dan diskriminasi seringkali mengucilkan mereka tatkala identitas penyakitnya terkuak di muka publik. Kalau untuk sekolah, Bu, Ibu kan mempersiapkan mereka untuk SD. Saya pikir mungkin tidak semua sekolah mau menerima. Ya. Nanti mereka masuk, Ibu juga ngasih keterangan bahwa mereka dengan HIV atau gimana? Saya sih berharap seperti itu. Karena diskriminasi akan hilang kalau kita mau terbuka.
Kalau kita sendiri nggak mau terbuka, kita juga melakukan diskriminasi kan. Jadi saya mempersiapkan mereka di sini untuk kelas 1, tapi saya juga mempersiapkan ada satu sekolah yang memang sudah kita berikan penyuluhan tentang HIV, baik pada gurunya, pada kepala sekolahnya, orang tua muridnya, dan pada anak-anaknya. Ada 11 anak yang setahun ini dididik dan dirawat Bidan Vina. Namun sebagian dari mereka kerap absen karena kondisi kesehatan yang tidak stabil. Beberapa di antaranya bahkan harus berhenti ikut belajar karena kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Terkadang mereka bosan ya minum antiretroviralnya itu ya. Padahal sebenarnya hidup mereka tergantung sama itu gitu. Sebut saja ia Fajar, usianya hampir 8 tahun. Sudah 3 bulan ia tak lagi bisa berkumpul setiap pagi untuk belajar di rumah Bidan Vina. Penyakit TBC yang ia derita semakin memburuk seiring menurunnya daya tahan tubuh ketika jumlah virus HIV di tubuhnya meningkat. Tubuh kecilnya kini bergantung pada tabung oksigen. Fajar yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal karena virus yang sama. Sehat, buru-buru sembuh, biar kayak orang-orang, bisa lari, ya, bisa main bola, ya, bisa sekolah lagi, ya, oke. Hah? Status Fajar membuat banyak rumah sakit menolak untuk merawat. Iya, minta rujukan dari Cibubur, terus ke Tarakan. Katanya dari Cibubur sana udah ada kamar, ada kamar. Takut sampai ke sono nggak ada kamar, bilangnya penuh. Ke rumah sakit Cengkareng, sana Cengkareng nggak terima lagi. Bidan Vina secara berkala datang memantau kondisi Fajar. Mengecek kesehatan juga memastikan oksigen bagi Fajar tetap tersedia. Bekerjasama dengan sebuah lembaga non-profit, ia pun bisa menyalurkan bantuan susu dan makanan pendukung agar anak-anak seperti Fajar mendapatkan asupan gizi tambahan.